Kamu sadar gak sih? Perjalanan cinta kita itu banyak banget rintangannya. Iya, tapi hebatnya kita masih bisa terus bersama kan? Iya, kita hebat. Dari awal buat dapetin kamu aja, aku harus bersaing sama Rio. Terus Ken, dan sekarang Marcel. Tapi dari sekian banyak cowok yang deketin aku, tetep kan aku pilih kamu. Itu berarti kamu yang terbaik. Tapi kamu hampir aja kemarin pilih Marcel dibanding aku. Ya sekarang aku nyesel senyesel-nyeselnya. Hampir aja kamu kena unboxing sama dia. Udahlah, kamu jangan bahas itu lagi. Yang penting, sekarang aku udah nyesel waktu itu aku kemakan rayuan dia. Sekarang, aku gak mau lagi dengerin rayuan dari sembarang cowok. Kecuali Apa? rayuan dari kamu, Miko. Kenapa kamu ketawa? Jadi kamu mau aku rayu? Emang kamu bisa? Oke, aku mau rayu kamu, Bella. Denger ya. Kamu mau nggak aku unboxing? Ya enggak lah. Emang aku cewek apaan? Canda kok. Nggak lucu tahu. Terus aja ketawa. Bella, Apa? aku mau ngomong serius sama kamu. Mau ngomong apa? Ya kamu sini dong, lihat aku. Mau ngomong apa? Makasih ya, dari sekian banyak pria yang deketin kamu, tapi kamu pilih aku jadi pacar kamu. Aku yang seharusnya bilang makasih sama kamu. Karena kamu udah selalu jadi yang terbaik buat aku. Semoga hubungan kita nggak ada yang ganggu lagi. Cie, yang lagi berduaan, mesra banget. Laras, Gue jadi iri lihat kalian. Tapi gue seneng sih liatnya. Akhirnya hubungan kalian bisa baik lagi. ini berkat lo juga. Kalau lo nggak paksa gua buat kejar Bella waktu itu, gua nggak tahu deh apa yang terjadi. Oh iya, mulai besok lo nggak usah antar jemput gue lagi, Miko. Kenapa? Gua kan supir lo. Sekarang lo gue pecat. Dipecat. Tapi kenapa? Kalau gua dipecat gimana gua bayar kuliah? Kalau itu lo tenang aja. Walaupun lo bukan supir gue lagi, tapi lo masih bisa kerja kok. Maksud lo gimana? Gua gak ngerti. Sekarang lo bukan lagi supir gue, tapi jadi supir Bella. Supir Bella. Iya, Miko. Tadi aku udah ngobrol sama Laras. Dan Laras minta kamu jadi supir pribadi aku aja. Aku juga udah ngomong sama Papa. Dan Papa setuju. Ini serius? Iya, karena gue nggak mau kalian salah paham lagi kalau lo jadi supir gue terus. Tapi kalau gua nggak jadi supir lo lagi, terus siapa yang jadi supir lo sekarang? Udah ada kok. Lo tumben banget pengen ketemu gua. Gua pengen ketemu lo karena gua mau minta lo ajarin gua nyetir mobil. Nyetir mobil? Serius lo? Iya, gua serius. Mulai besok gua jadi supirnya Laras. Supir Laras? Bukannya supir Laras sekarang itu Miko. Sekarang udah nggak lagi. Terus Miko gimana? Miko jadi supirnya Bella. Jadi gitu. Kalau gitu pas banget. Jadi Miko sama Bella bisa berduaan terus. Ya, Laras sengaja ngatur semua ini. Dan Laras minta gua gantiin Miko. Makanya gua mau belajar nyetir mobil sama lo, boy. Ya udah kalau gitu, gua ajarin lo sekarang. Jadi Ken mau jadi supir lo? Iya, dia kan teman lo. Jadi gue percaya sama dia. Tapi dia pernah bilang dia nggak bisa bawa mobil. Tapi gue suruh dia belajar dulu. Pasti Ken sekarang lagi di tempat boy. Sial, gua gagal unboxing Bella. Tiba-tiba aja Miko datang ajar gua. Jadi lo kalah sama Miko? Miko bukan orang sembarangan. Dia jago bertarung. Gua dibuat nggak berdaya sama dia. Kalau gitu susah juga, Sel. Lo harus relakan Bella kalau gitu, daripada lo bonyok lagi sama Miko. Gua nggak akan pernah menyerah begitu aja. Gua harus balas dendam. Gua senior dia di kampus ini. Gua nggak mau harga diri gua diinjak-injak sama dia. Lo mau balas dendam? Tapi gimana caranya? Lo aja bilang gak kuat lawan dia. Gua mau ke tempat temen gua. Dia baru aja keluar dari penjara. Sebelumnya dia ketua geng waktu SMA. Gua mau minta bantuan dia buat habisin Miko. Nah kalau gitu lo pasti bisa ajar Miko. Sore ini gua mau ke tempat dia. Lo mau ngapain ngajak gua ketemuan di sini? Ya gua kangen aja sama lo. Udah lama gua nggak lihat lo sejak lo di penjara. Tai lo. Gua keluar dari penjara udah lama. Gua di penjara cuma sehari aja. Sehari? Ya tinggal gua bayar polisinya. Besoknya gua bebas. Lo gila sih. Nekat banget lo bayar tuh polisi. Ya kalau nggak gitu gua bisa lama di penjara. Iya juga sih. Oh ya, gua mau minta bantuan lo. Bantuan apa? Kebiasaan banget lo.
Datang cuma lagi butuh doang. Gua mau minta bantuan lo buat hajar seseorang. Hajar seseorang? Gua nggak mau. Gua malas berurusan lagi sama polisi. Cemen banget lo. Kan lo sendiri yang bilang, urusan polisi bisa kita bayar. Yang penting kita habisin orang ini. Mana orangnya? Ini orangnya. Dia kan? Lo tahu orang ini? Dia Miko. Dia yang udah bikin gua masuk penjara waktu itu. Jadi yang bikin lo masuk penjara itu Miko? Ya, kalau gitu pas banget. Lo pasti mau balas dendam kan sama dia. Gua juga sama. Gua mau balas dendam sama Miko. Gua emang pengen banget balas dendam sama dia. Tapi dia ini bukan orang sembarangan. Dia seorang petarung yang kuat. Bahkan kita berdua pun belum tentu bisa ajar dia. Lo bener juga sih. Gua salah satu korban keganasan dia. Tapi gua punya rencana. Rencana apa? Gua kenal sama geng motor terbesar di kota ini. Gimana kalau kita minta bantuan ke mereka? Yang bener loh. Kalau gitu kita langsung ke sana aja. Ya udah, kita ke sana sekarang. Lo gila sih. Sehari gua ajarin lo tapi lo langsung bisa. Belajar mobil ternyata nggak sesulit yang gue bayangkan. Boy, Ken. Gimana Ken? Lo udah lancar nyetir mobilnya? Udah. Tapi kalian bisa tahu gue ada di sini. Laras yang bilang lo jadi supirnya kan sekarang. Makanya gue kesini soalnya kita tahu lo pasti belajar nyetir mobil dulu di tempat Boy. Tapi ngomong-ngomong, akhirnya lo jadi supirnya Bella kan? Jadi lo bisa berduaan terus sama Bella. Iya, ternyata tujuan Laras pecat gue itu biar gue jadi supirnya Bella. Gue gak nyangka sih kisah cinta lo bisa jadi happy ending gini, Miko. Belum. Kalau feeling gue, ini belum ending ceritanya. Maksud lo gimana, Ken? Gue cuma mau bilang hati-hati sama lo, Miko. Karena bisa aja Marcel balas dendam sama lo. Itu udah pasti. Kalau gue lihat dari matanya, Marcel sama sekali gak ada penyesalan. Walaupun gue udah ajar dia waktu itu. Tapi tenang aja. Kalaupun dia balas dendam, gue sama sekali gak takut. Gue minta lo jagain Bella, karena target incaran mereka adalah Bella. Dan mungkin aja Marcel akan melakukan apa aja untuk rebut Bella dari lo. Itu udah jadi tugas gue jagain Bella. Sekali lagi dia sentuh Bella, gue gak peduli apapun resikonya. Gue percaya sama lo, Miko. Mau ngapain lo kesini, Bar? Gue kesini karena gue mau minta bantuan geng motor lo. Lo mau minta bantuan apa? Gue sama temen gue kesini punya dendam sama seseorang. Makanya gue minta bantuan geng motor lo buat habisin dia. Siapa dia? Dia namanya Miko. Sekarang dia kuliah satu kampus sama gue. Cuma dia? Ya, cuma dia. Kalau untuk habisin satu orang aja, itu mudah. Tapi dia bukan orang sembarangan. Waktu gue bertarung dengannya, gue sama sekali gak bisa sentuh dia. Dia benar-benar kuat. Menarik juga. Kalau gitu, kalau gue berhasil habisin dia, apa imbalannya? Gue beri lo imbalan yang besar. Oke, kapan gue bisa beraksi? Secepatnya. Oke kalau gitu. Bella, udah lama kita nggak jalan bareng kayak gini lagi. Iya, terakhir kita jalan bareng kayak gini kan waktu kita SMA. Iya, setelah itu kamu sakit dan harus dirawat di Singapura. Tapi semoga setelah apa yang kita lalui, itu bikin hubungan kita semakin kuat. Kita bertemu lagi, Miko. Bara, Marcel. Kak Marcel, Bara udah keluar dari penjara. Ini gak salah lagi. Marcel pasti mau balas dendam dan mengajak Bara untuk hajar gua. Tapi mereka ini siapa? Hahaha, kelihatan banget muka panik lo, Miko. Kenapa? Lo panik gua datang gak sendiri? Gimana kabar lo, Miko? Akhirnya kita bertemu lagi. Gua gak akan pernah lupa sama apa yang udah lo lakuin sama gua. Dan gua kesini mau balas dendam juga sama lo. Gua sama Bara memang pernah kalah bertarung sama lo. Tapi lo lihat, kita kesini dengan jumlah yang lebih banyak. Sekarang lo gak bisa berkutik lagi, Miko. Bella, aku minta kamu menjauh sekarang. tapi Miko,
Mereka banyak. Kita lari aja. Aku sama sekali nggak takut. Miko sama lo ternyata nggak ada bedanya ya. Kalau bawa mobil lambat banget. Ini udah gue cepetin. Kalau gue tambahin lagi kecepatannya, bahaya. Cepet gimana? Ini lambat banget. Lo bisa nyetir mobil gak sih? Ternyata bener yang Miko bilang. Lo kalau di mobil cerewet banget. Gimana gue nggak cerewet? Lo bawa mobil udah kayak kura-kura tau nggak? Ah, dasar cerewet. Jadi bocah ini yang udah ngalahin lo berdua. Ya, dia orangnya. Hahaha, lo berdua kalah sama bocah kayak dia. Payah lo berdua. Gua kira orang yang menyeramkan, tapi ternyata cuma bocah ingusan. Kalau gini gua salah bawa pasukan terlalu banyak. Gua juga awalnya punya pikiran sama kayak lo, Bang. Tapi gua salah. Setelah gua bertarung dengannya, dia menyeramkan. Walaupun dia sendiri, kita harus tetap hati-hati. Ini sepele. Ini aja, setelah gua hajar dia, lo nggak perlu bayar gua. Serius? Gua nggak butuh uang lo. Cewek di sampingnya lebih menarik daripada uang lo. Jadi sebagai gantinya, gua mau ceweknya. Tapi bang, cewek itu incaran gua. Gua nggak peduli. Tapi bang, Bella, aku minta kamu menjauh sekarang. Aku nggak mau. Pokoknya aku nggak mau jauh-jauh dari kamu. Cepat Bella. Tapi Miko, Apa lo udah siap? Gua nggak punya urusan sama lo. Sebaiknya lo pergi. Jangan ganggu gua. Punya nyali juga lo ngomong itu depan gua. Tapi sorry, gua kesini karena gua dapet tugas buat habisin lo. Dan cewek manis lo ini sebagai bayarannya. Bangsat. Jangan pernah sentuh dia. Sekali lo sentuh dia, gua patahin tangan lo. Kurang ajar. Oke kalau gitu. Serang dia. Ternyata lo benar. Semua anak buah gua habis sama dia. Kan gua udah bilang, dia bukan orang sembarangan. Oke kalau gitu, gua sendiri yang harus turun tangan. Jo, kalau gue pikir-pikir, omongan Ken ada benernya juga sih. Marcel bisa aja balas dendam. Ah, lo tenang aja. Marcel mau balas dendam gimana juga, tetap aja nggak bisa lawan Miko. Kemarin aja dia bonyok sama Miko. Iya juga sih. Tapi nih ya, gimana kalau Marcel nggak sendiri? Gimana kalau dia bawa temen-temennya keroyok Miko? Tetap aja nggak akan bisa. Miko lawan satu kecamatan pun dia bisa menang. Lo bener juga sih. Apalagi kalau kodamnya udah keluar. Menyala. Hahaha, menyala abangku. Jo, itu kan Miko, Jo. Iya, yo, itu Miko lagi berantem sama siapa? Ayo kita bantu Miko, yo. Tunggu, Jo. Lo lihat di sana ada Marcel sama Bara juga. Beneran kan gue bilang, Marcel mau main keroyokan. Terus kita diam aja gitu lihat Miko dikeroyok. Lo lihat, lawannya terlalu banyak. Miko juga kewalahan lawannya. Jadi kalau kita ke sana, yang ada kita bunuh diri. Tapi yo, itu teman kita lagi dikeroyok. Masa kita diam aja? Gua punya ide. Sial, kekuatan gua belum cukup lawan dia. Dia terlalu kuat. Bocah kayak lo gak akan bisa menang lawan gua. Jadi cewek lo itu harus ikut gua sekarang juga. Polisi. Sial, kenapa polisi bisa datang? Ayo kita kabur. Mampus lo gue kerjain. Kabur kan lo. Makan tuh polisi. Padahal cuma toa. Miko. Gimana kondisi lo, Miko? Siapa mereka? Kenapa ada Marcel juga? mereka orang suruhan Kak Marcel buat hajar Miko. Miko. Lo kenapa? Siapa yang udah ajar lo sampai kayak gini? Miko dikeroyok Marcel sama temen-temennya. Marcel. Bangsat. Kalau gitu kita bawa Miko ke tempat aman dulu. Bangsat. Udah gua duga Marcel pasti balas dendam. Kali ini dia nggak sendiri.
Ternyata Marcel kenal sama Bara. Soalnya tadi Bara juga ada di sana. Rupanya Bara udah keluar dari penjara. Dan Bara juga mau balas dendam sama gua. Mereka berdua juga mengajak geng motor buat ajar gua. Kurang ajar. Miko, ini ada kain buat tutupin luka di kepala kamu. Kan aku udah bilang kita lari aja. Gini kan jadinya kepala kamu berdarah. Maafin aku, Bella. Aku bukan tipe orang yang mau menyerah begitu aja. Siapapun yang coba usik hidup aku nggak akan lari. Aku pasti hadapi siapapun itu. Tapi aku takut kamu kenapa-kenapa. Kamu takutnya nggak usah kejauhan, Bella. Ini biasa buat cowok. Aku serius, Miko. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Iya, Bella. Bangsat, dia beruntung ada polisi datang. Kalau nggak ada polisi, gua habisin dia. Tapi ini aneh. Area itu area sepi. Gimana bisa polisi bisa datang? Lo bener juga. Jangan-jangan itu bukan polisi. Tapi gua cukup bahagia lihat Miko bonyok. Tapi gua masih belum puas. Gua tertarik sama ceweknya. Gimana pun juga, gua harus bawa cewek itu ke tempat ini. Tapi bang, cewek itu incaran gua. Gua minta bantuan lo cuma buat ajar Miko. Udah itu aja. Kalau untuk ceweknya, itu jatah gua, bang. Gua sama sekali nggak peduli. Walaupun cewek itu adalah cewek incaran lo harus tahu. Kalau gua udah suka, apapun itu, gua pasti dapatkan. Termasuk cewek itu. Tapi bang, lo nggak usah banyak bicara. Kalau lo coba ganggu gua buat dapet itu cewek, nasib lo juga akan sama kayak Miko. Iya bang. Udah lama gua nggak menikmati cewek manis. Kalau gitu nanti kita datangin lagi kampus itu. Dan kita bawa cewek itu ke sini. Lalu kita nikmati rame-rame. Hahaha. Sepertinya mereka mengincar Bella. Saat ini Bella dalam bahaya. Sial. Bagaimanapun juga gue harus lindungi Bella. Gue gak mau hal buruk terjadi sama Bella. Tapi mereka terlalu banyak. Kekuatan gue belum cukup buat lawan mereka. Kalau gitu, besok gue harus minta bantuan Ken. Kalau gitu ini masalah yang serius, Miko. Sasaran mereka bukan cuma hajar lo, tapi mereka juga mengincar Bella. Iya, sekarang gue gak bisa tenang, Ken. Kalau mereka mengincar buat hajar gue, oke, itu gak terlalu gue permasalahkan. Tapi kalau mereka mengincar Bella, gue sama sekali gak bisa tenang, Ken. Gue gak terima kalau sesuatu yang buruk terjadi sama Bella. Kalau gitu kita harus sama-sama lindungi Bella. Makasih, Ken. Lo udah mau bantu gue lindungi Bella. Tapi masalahnya mereka terlalu banyak. Kita berdua belum tentu bisa lawan mereka. Baru kali ini gue lihat lo pesimis gitu, Miko. Soalnya ini demi keselamatan Bella, Ken. Gua gak mau kita memaksakan yang belum tentu kita kuat melawannya. Karena taruhannya adalah keselamatan Bella. Sepertinya satu-satunya jalan adalah kita harus melawannya. Lo bilang jumlah mereka terlalu banyak kan? Kalau jumlah mereka banyak, kita juga harus melawannya dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi gimana caranya? Lo mau minta bantuan Boy, Rio, Jonathan. Gue masih belum yakin kalau mereka ikut, kita bisa lawan mereka. Maksud gue, kita cari orang-orang kuat di kota ini. Lo bener juga sih. Tapi kita cari kemana? Iya juga ya, kita cari kemana? Kalaupun ada, tapi belum tentu juga mau bantuin kita. Oh ya, gue tahu Ken. Gue tahu kita harus minta bantuan ke siapa. Siapa? Nanti juga lo tahu sendiri. Sekarang lo ikut gue. Nanti gue tunjukin tempat dia. Oke kalau gitu, kita ke sana sekarang. Jadi ini tempat dia. Gue masih penasaran. Sebenarnya dia ini siapa? Dia teman kecil gue dulu. Waktu gue masih kecil, gue deket banget sama dia. Tapi lo yakin dia kuat? Kekuatannya gak usah diragukan lagi, Ken. Dulu gue sering bertarung dengannya untuk menguji kekuatan kita masing-masing. Tapi kita selalu imbang. Itu berarti kekuatannya setara sama lo, Miko. Ngeri juga dia. Iya, lo pasti pernah lihat mata gue merah saat gue marah. Orang ini juga memiliki mata yang sama, tapi dia memiliki warna yang berbeda. Mau ngapain lo ke tempat gua, Miko? Jadi dia orangnya yang mau lo ajak buat bantuin kita. Ya, dia orangnya. Namanya Bima, pemimpin dari geng SMA Piscok. Jadi dia masih SMA. Lo yakin dia bisa bantu kita? Gua udah bilang sama lo, satu geng pun habis sama satu orang ini. Walaupun dia masih SMA, belum ada yang bisa mengalahkan dia untuk urusan bertarung, termasuk gua. Tapi lo tahu kan, lawan kita ini geng motor yang brutal.
Jadi lo belum yakin sama kekuatannya? Oke, sekarang gue akan buat lo yakin sama kekuatannya. Ternyata Miko benar. Bima ternyata bukan orang biasa. Dia menahan semua serangan Miko. Kenapa lu datang tiba-tiba nyerang gua? Gua cuma mau tahu, apa lo masih sekuat dulu? Dan ternyata sampai sekarang gua masih belum bisa ngalahin lo, Bima. Jadi lu kesini cuma untuk itu? Gua kesini karena gua mau minta bantuan sama lo. Bantuan apa? Saat ini gua dalam masalah. Ada geng motor besar di kota ini buat coba keroyok gua. Gua udah coba lawan mereka, tapi kekuatan gua masih belum cukup. Makanya gua kesini, gua mau minta lo buat bantu gua. Gimana? Kenapa harus gua? Karena gua yakin, kalau lo bantu gua, kita bisa habisin mereka. Tapi apa masalahnya sampai lu mau dikeroyok? Nanti gue cerita. Jadi kapan kita beraksi lagi, Bang? Lo sabar dulu. Gua lagi susun rencana dulu. Sementara ini kita pantau dulu bocah itu. Gua udah perintah anak buah gua buat pantau Miko dan ceweknya. Oke, Bang. Gue percaya sama lo, Bang. Pokoknya lo gak usah repot-repot keluarin tenaga buat habisin bocah itu. Semuanya serahkan aja sama gua. Miko pasti sekarang lagi ketakutan karena hidupnya dalam ancaman. Itu sudah pasti. Bocah itu lagi ketakutan dan gak tahu harus berbuat apa lagi. Karena yang dia hadapi itu gua. Hahaha. Gue pernah ribut sama orang di kampus. Namanya Marcel. Karena dia punya niat jahat sama cewek gue. Oh, jadi lu udah punya cewek ya? Gue kira lu masih jomblo sejati. Ah, tai lu. Terus gimana? Gua sama Miko pernah ajar dia. Tapi rupanya dia sekarang mau balas dendam. Dan sekarang dia nggak sendiri. Dia mengajak geng motor besar di kota ini buat ajar Miko. Dan bukan hanya itu aja. Keselamatan cewek gue juga sekarang dalam bahaya. Karena mereka juga mengincar cewek gue. Makanya gue mohon sama lo. Gue mau lo bantu gue, Bima. Setelah gue denger cerita lu, gue gak mungkin diam aja lihat lu dalam masalah. Jadi lo mau bantu gue? Gue siap bantu lu. Dan ayo kita habisi mereka. Makasih, Bima. Bella, sekarang kuliah lagi libur. Aku minta kamu jangan pernah pergi dari rumah, kecuali sama aku. Kenapa? Aku juga kan perlu keluar. Masa aku di rumah terus? Bosen lah. Ini demi keselamatan kamu, Bella. Kamu tahu kan mereka bukan hanya ingin ajar aku, tapi mereka juga mengincar kamu. Aku nggak mau sesuatu yang buruk terjadi sama kamu. Makanya aku mohon, kamu tetap di rumah sampai aku habisin mereka. Tapi aku juga nggak mau kamu kenapa-kenapa. Mereka banyak, Miko. Udah nggak ada pilihan lain, Bella. Kalau aku menyerah, itu bukan solusi yang baik. Satu-satunya jalan adalah aku harus habisin mereka. Tapi Miko, Kamu nggak usah khawatir. Untuk hadapi mereka, aku nggak sendiri. Sepertinya ada yang nggak beres di tempat ini. Gua harus segera bawa Bella pulang. Bella, perasaan aku nggak enak di sini. Kita pulang aja. tapi kita baru ngobrol sebentar. Kita pulang aja. Masih ada waktu buat kita ngobrol lagi. Ya udah. Bella, kamu ingat yang aku bilang ya? Jangan sekali-kali kamu keluar dari rumah, kecuali ada aku, oke? Oke, Miko. Ya udah, sekarang kamu masuk, Ki. Jadi di sini rumah cewek itu. Iya, bos pasti senang. Kita sudah menemukan rumah cewek itu. Kalau gitu sekarang ayo kita ke markas kita. Kita laporkan ke bos. Bos. Oh, kalian udah datang. Gimana? Apa kalian sudah dapat informasi bocah itu? Kami sudah ikuti bocah itu dan kami mendapatkan informasi yang penting. Informasi apa yang kalian dapatkan? Cepat kasih tahu. Kami sudah menemukan rumah ceweknya. Kenapa rumah ceweknya? Harusnya kalian fokus ke Miko, bukan rumah ceweknya. Buat apa kita tahu rumahnya? Itu nggak penting.
Tapi nggak apa-apa, itu bagus. Dengan kita tahu rumah ceweknya, itu akan semakin mudah buat gua melancarkan rencana gua. Kalian dengar, gua punya tugas untuk kalian semua. Tugas apa, bos? Tugas untuk kalian adalah melakukan penculikan. Penculikan. Siapa yang harus kita culik, bos? Kalian pasti ingat sama bocah yang pernah gua ajar waktu itu. Jadi bocah itu yang harus kami culik. Bukan, yang harus kalian culik adalah pacarnya. Kalian udah tahu rumahnya kan? Sekarang kalian ke sana dan pantau terus rumahnya. Kalau kalian lihat cewek itu keluar, langsung sergap cewek itu dan bawa ke sini. Oke, bos. Itu tugas yang mudah buat kami. Tapi ingat, jangan sampai ada yang melihat. Lakukan tugas ini semulus mungkin. Gua nggak mau kalian gagal bawa cewek itu ke sini. Oke, bos. Kalau kalian gagal bawa cewek itu ke sini, kalian akan terima akibatnya. Jadi jangan sampai gagal. Oke, bos. Kami pasti bawa cewek itu ke sini. Bagus. Sekarang kalian pergi. Bang, kenapa lo suruh mereka culik ceweknya? Kan gua udah bilang, kita fokus habisin Miko, bukan ceweknya. Gua udah bilang lo diem aja. Serahkan aja sama gua. Tapi bang, untuk apa kita bawa ceweknya ke sini? Lo bilang mau buat bocah itu menderita kan? Jadi kita habisin dulu ceweknya. Itu pasti akan buat bocah itu menderita bahkan menangis darah. Bener juga sih. Tapi bang, yang gua mau selain Miko menangis, gua juga mau Miko bonyok. Seperti dia bonyokin gua waktu itu. Lo tenang aja. Bocah itu pasti lagi persiapkan sesuatu buat lawan kita. Gua yakin, mungkin aja bocah itu lagi mencari bantuan buat lawan kita. Jadi kemungkinan nanti pertarungan dengan bocah itu bukanlah pertarungan biasa. Tapi itu akan menjadi perang. Apalagi setelah dia tahu kalau ceweknya kita habisin. Pertarungan nanti pasti akan sangat menarik. Gua nggak sabar bertarung lagi sama Miko. Kali ini gua pasti bisa habisin lo, Miko. Tapi bang, gimana kalau Miko minta bantuan ke orang yang lebih kuat dari lo, bang? Siapa yang lebih kuat dari gua, ha? Di kota ini nggak ada yang lebih kuat dari gua. Lo tahu kan? Hampir semua geng di kota ini udah habis sama gua. Iya bang. Gua percaya sama lo, bang. Akhirnya Bima mau bantuin kita. Kalau gini kita bisa lawan Marcel dan gengnya. Iya, tapi gue masih khawatir sama keselamatan Bella. Gue nggak bisa setiap waktu jagain Bella. Bisa aja saat kita lengah, mereka mengincar Bella. Kalau gitu jangan sampai Bella sendirian di luar. Gue udah ngomong itu sama Bella. Gue udah suruh dia jangan keluar dari rumah sendirian. Bangsat, kenapa Bella yang jadi incaran mereka? Itu yang bikin gue nggak tenang sekarang. Padahal Bella nggak tahu apa-apa. Tapi kenapa justru Bella yang jadi incaran mereka? Kasian juga Bella. Tapi gue pasti bisa lindungi Bella. Bagaimanapun juga, gue harus lindungi Bella. Walaupun nyawa gue taruhannya. Gue siap bantu lo, Miko. Lo mau kemana? Gue mau ke rumah Bella dulu. Gue mau pastiin dia ada di rumahnya. Oh iya, aku lupa. Sekarang kan hari Kamis. Harusnya aku ke kuburan Mama. Pasti kuburan Mama kotor. Aku harus ke kuburan Mama sekarang. Tapi... Bella, sekarang kuliah lagi libur. Aku minta kamu jangan pernah pergi dari rumah. Kecuali sama aku. Kenapa? Aku juga kan perlu keluar. Masa aku di rumah terus? Bosen lah. Ya, ini demi keselamatan kamu, Bella. Kamu tahu kan mereka bukan hanya ingin ajar aku, tapi mereka juga mengincar kamu. Aku nggak mau sesuatu yang buruk terjadi sama kamu. Makanya aku mohon, kamu tetap di rumah sampai aku habisin mereka. Tapi Miko bilang, aku nggak boleh keluar dari rumah kecuali sama dia. Gimana ya? Kalau aku keluar, pasti Miko marah. Tapi kan Miko tahu aku harus ke kuburan Mama setiap Kamis. Kayaknya nggak apa-apa aku keluar bentar. Dan nggak akan terjadi apa-apa juga. Kuburan Mama kan deket. Aku harus ke kuburan Mama sekarang. Akhirnya target kita keluar dari rumahnya. Kalau gitu, ayo kita beraksi. Apa-apaan ini? Tolong! Bella mau pergi kemana?
Tumben dia keluar gak bilang papa. Tapi pasti Bella pergi sama Miko. Kalau sama Miko, papa gak perlu khawatir. Diam kamu. Oh, kamu Miko. Permisi Om. Bella sekarang ada di rumah kan? Loh, Bella tadi keluar. Apa? Bella keluar? Om kira tadi Bella pergi sama kamu. Bella pergi kemana Om? Om juga nggak tahu. Bella nggak bilang dia mau kemana. Tapi Om tahu Bella pergi sama siapa? Kalau nggak sama kamu, berarti Bella pergi sendiri. Ini gawat. Kenapa kamu keluar Bella? Padahal aku udah bilang kamu jangan keluar. Gua harus cari Bella sekarang. Itu bos, kami berhasil bawa cewek itu ke sini. Kerja bagus. Akhirnya ceweknya bisa kita bawa ke tempat ini. Tapi waktu kalian bawa cewek ini, kalian yakin nggak ada yang tahu kan? Kami yakin nggak ada yang tahu bos. Bagus. Sekarang kalian pergi dari sini. Oke bos. Akhirnya sekarang gua bisa lihat lo sedekat ini Bella. Mana Miko? Mana pacarmu itu? Pasti Miko sekarang lagi menangis karena pacarnya hilang. Hahaha. Malang sekali nasibmu Bella. Ini akibatnya kalau lo coba nolak gua waktu itu. Mungkin Miko waktu itu bisa lindungin lo Bella. Tapi maaf, sekarang Miko nggak akan tahu tempat ini. Hahaha. Bella nggak ada di sini. Di mana kamu Bella? Kamu kesini lagi anak muda. Penjaga makam. Kamu pasti kesini mau bersihin kuburan itu kan? Maaf Pak, saya kesini cari perempuan yang biasa kesini setiap Kamis. Apa Bapak lihat dia? Dari pagi saya di sini nggak lihat ada perempuan kesini. Bapak serius? Bapak nggak bohong kan? Ngapain saya bohong? Emang saya tahu, biasanya memang perempuan itu kesini tiap Kamis. Tapi saya dari pagi di sini belum lihat perempuan itu datang. Kalau Bella nggak ada di sini, terus di mana kamu Bella? Sepertinya ini nggak salah lagi. Bella pasti diculik yang itu. Sial. Apa? Bella hilang? Lo serius? Gue serius Ken. Bella nggak ada di rumahnya. Gue udah cari dia kemana-mana. Bahkan ke tempat makam mamahnya. Tapi nggak ada. Tapi bukannya lo udah suruh dia jangan keluar dari rumah? Gue udah suruh dia di rumah aja. Tapi kayaknya dia tetap keluar. Ini gawat. Jangan-jangan Bella diculik sama geng Marcel. Justru itu Ken. Itu yang gue takutkan sekarang. Kalau gitu, kita cari Bella sekarang. Kalau ternyata Bella diculik sama geng itu, gue nggak tahu markas itu di mana Ken. Gue nggak tahu. Iya juga ya. Tapi kita nggak mungkin diem aja di sini. Kita harus lakukan sesuatu. Ya, gua harus cari markas geng itu. Gini aja. Sekarang lo telepon Rio, Boy sama Joe. Gua butuh mereka sekarang. Iya Miko. Ken telepon gua. Ken nelpon. Mau ngapain dia? Halo Ken. Ada apa Ken? Rio, lo di mana? Gua di kampus sama Jonathan. Kenapa? Di kampus. Bukannya sekarang kampus libur. Lo ngapain di kampus, bego? Main aja, bosen gue di rumah. Udah lah, lo mau ngapain telepon gue? Gua minta lo sama Joe ke tempat gua sekarang. Mau ngapain? Si anjing, main matiin aja. Mau ngapain dia yuk? Nggak tahu gue juga, kita disuruh ke tempat dia. Ya udah, ayo kita ke sana. Rio sama Jonathan udah jalan ke sini. Sekarang tinggal Boy. Ken. Halo, ada apa Ken? Lo di mana, Boy? Gua di rumah. Ada apa Ken? Lo galau lagi? Kagak. Gua minta lo ke tempat gua sekarang. Ini penting. Penting apaan? Apa? Bella hilang? Yang bener lo? Iya, lo tahu kan, Marcel, Bara sama gangster itu bukan cuma pengen hajar gua, tapi mereka juga mengincar Bella. Gua udah suruh Bella jangan keluar dari rumah. Tapi ternyata tadi gua ke rumahnya, ternyata Bella nggak ada di rumahnya. Gua curiga Bella diculik sama gangster itu. Tapi lo udah telepon Bella? Papahnya udah telepon, tapi nggak aktif. Kurang ajar Marcel. Cemen banget beraninya main culik-culikan. Terus sekarang gimana dong? Kita nggak mungkin diem aja. Kita harus cari Bella. Tapi cari kemana? Kita cari markas gangster itu. Bella pasti dibawa ke markasnya. Sekarang kita cari markas gangster itu sampai ketemu. Gini aja, kita bagi dua. Lo bertiga naik mobil Boy, gua sama Miko naik motor. Ya udah, lo sama Miko bawa motor gua aja, biar gua sama Joe naik mobil Boy.
Oke, ayo kita jalan. Ketemu lo lagi, Bang. Kayaknya gue lihat-lihat ini gerobak baru nih, Bang. Iya, ini gerobak baru gue. Kan lo tau sendiri gerobak lama gue dibakar. Tapi bukan gue yang bakar ya. Enak aja lo waktu itu tuduh gue yang bakar. Iya, gue salah nuduh lo. Tapi kebetulan lo di sini. Gue mau tagih utang lo. Kapan lo mau bayar? Ah, sialan lo, Bang. Udah tuduh gue bakar gerobak sampai gue di penjara. Masih aja lo nagih utang gue. Beruntung lo kagak gue tuntut waktu itu udah tuduh gue. Ah, udah. Kita kesini bukan mau bahas utang lo, Jo. Kita kesini mau cari Bella. Bang, lo lihat Bella nggak, Bang? Bella? Bella siapa? Yang namanya Bella banyak. Ah, elah. Bella yang dulu sekolah di SMA Mentari. Karena abang dulu mangkal di SMA Mentari. Masa kagak tahu Bella? Oh, Bella itu. Iya, Bang. Abang lihat kagak? Bentar. Gua inget-inget dulu ya. Oh, lo lihat, Bang? Enggak lihat. Ah, elah. Gua kira lo lihat. Gua nggak lihat Bella. Lo cari tempat lain aja. Ah, tai lo, Bang. Gua bakar juga tuh gerobak. Gimana ini, Miko? Kita udah cari muter-muter, tapi belum ketemu juga. Pasti markasnya ada di tempat yang tersembunyi. Ini akan sulit buat kita menemukannya. Terus gimana, Miko? Gini aja, kita coba minta bantuan polisi. Siapa tahu kalau polisi yang mencari, markasnya bisa kita temukan. Lo bener juga. Ya udah, kita ke kantor polisi sekarang. Ada apa kalian berdua ke sini? Kami ke sini mau melaporkan orang hilang, Pak. Orang hilang? Siapa yang hilang? Yang hilang pacar saya, Pak. Saya curiga dia diculik. Oh, jadi pacar kamu yang hilang. Sejak kapan dia hilang? Tadi pagi, Pak. Apa? Tadi pagi kamu bilang? Saya kira hilang sudah berminggu-minggu. Kalau baru tadi pagi hilang, mungkin aja itu bukan hilang. Mungkin aja pacar kamu itu lagi keluar main sama temannya. Tapi, Pak, ada orang niat jahat sama dia. Sekarang dia nggak ada di rumahnya dan nggak ada kabar. Tolong bantu saya, Pak. Saya khawatir dia diculik, Pak. Kamu ini ada-ada aja. Jangan-jangan kamu lagi ribut sama pacar kamu itu. Itu biasa terjadi sama anak muda sekarang. Kalau pacaran ribut dikit hilang kabar. Kalau itu urusan pribadi kamu sama pacar kamu. Jangan main-main buat laporan polisi. Bapak yang main-main. Saya kesini bukan main-main. Pacar saya diculik. Tapi Bapak bilang saya main-main. Di mana hati nurani Bapak? Sabar, Miko. Tahan emosi lo, Miko. Ini kantor polisi. Jangan coba teriak-teriak di sini. Atau kamu bisa saya tahan. Maafkan teman saya, Pak. Sekarang gini aja. Coba kamu pastikan lagi terkait dengan pacar kamu itu. Kalau sampai malam ini belum juga ada kabar, kamu bisa kembali lagi ke sini dan buat laporan kembali. Iya, Pak. Kami pergi dulu, Pak. Ayo, Miko. Bangsat. Kalau gini gue percuma lapor polisi. Polisi itu bilang, kalau kita mau minta bantuan polisi, kita bisa ke kantor polisi malam ini. Itu terlalu lama, Ken. Gue nggak bisa nunggu malam ini. Bella sekarang dalam bahaya. Gue khawatir sama keadaannya sekarang. Tapi lo tahu sendiri, kita berdua udah cari Bella. Itu juga percuma. Kita udah keliling kota ini, tapi hasilnya nggak ada. Bagaimanapun juga kita harus bersama polisi. Kita tunggu sampai malam tiba. Kita ke kantor polisi lagi. Bajingan lo, Ken. Lo gak ada bedanya sama polisi bangsat itu. Kenapa lo gak ngerti perasaan gue sekarang? Bella sekarang dibawa sama orang yang mau hancurin dia. Dan lo bilang gue harus tunggu sampai malam tiba. Gue butuh Bella sekarang, bukan malam ini. Kalau lo nyerah bantu gue cari Bella, biar gue sendiri cari Bella. Miko. Maafin gue, Miko. Bukan itu maksud gue, Miko. Miko. Di antara ribuan bintang di langit malam, aku pasti menemukanmu. Tak peduli seberapa jauh kau berada, hatiku takkan berhenti mencari. Aku pasti menemukanmu. Di antara ribuan bintang di langit malam, aku pasti menemukanmu. Tak peduli seberapa jauh kau berada, hatiku takkan berhenti mencari. Dalam setiap detik aku menunggu, setiap rasa, setiap harapan. Karena ku yakin suatu hari nanti
Rokok gua habis. Gua keluar dulu ya. Lu mau kemana? Gua mau cari rokok dulu. Ya udah. Miko nggak bisa berbuat apa-apa lagi sekarang. Dia pasti lagi cari lo, Bella. Tapi itu percuma. Dia nggak akan bisa menemukan tempat ini. Hoi Marcel, cewek ini udah ada di sini. Jadi tunggu apa lagi? Gimana reaksi Miko lihat pacarnya gua habisin? Miko, tolongin aku, Miko. Aku takut, Miko. Ini warung mana orangnya? Oi, gue mau beli rokok ini. Di sini orangnya. Lo kan. Hahaha. Percuma lo berontak, Bella. Lo nggak akan bisa lepas dari gua. Mending sekarang lo pasrah aja. Hahaha. Kurang ajar. Yeah. Kenapa lo pukul dia, goblok? Gua emosi sama dia, Bang. Dia tendang gua. Tapi kenapa lo pukul dia? Kalau gini dia bisa mati. Sorry, Bang. Sekarang lo periksa cewek ini. Apa cewek ini masih hidup? Iya, Bang. Ampun, jangan hajar gua lagi. Lo yang culik Bella kan? Di mana Bella? Bella di markas. Sekarang lo tunjukin markas lo itu. Dia kan? Kenapa dia bisa ada di sini? Di mana Bella? Kurang ajar. Ayo kita serang dia. Dia nggak ada reaksi, Bang. Jangan-jangan cewek ini mati. Terus gimana, Bang? Kacau. Gara-gara lo semuanya jadi kacau. Kayaknya di luar ada yang nggak beres. Apa yang terjadi di luar? Ayo kita keluar. Miko, lo ada di sini? Kurang ajar. Dia habisin semua anak buah gua. Gua tahu Bella ada di sini. Gua minta keluarkan Bella sekarang. Hahaha. Ternyata lo hebat juga bisa tahu markas kita. Tapi kebetulan lo ada di sini. Jadi gua bisa habisin lo di sini. Bocah, ternyata nyali lo gede juga mau datang ke sini. Lo harus tahu, siapapun yang datang ke markas gua ini pasti nggak akan bisa keluar dengan selamat. Tapi gua lihat berani juga lo datang ke sini sendiri. Itu sama aja lo nganterin nyawa lo di sini, Miko. Lo salah, Bar. Kenapa, Bang? Dia nggak sendiri. Miko. Sorry, gua telat Miko. Gua siap bantu lu. Dan ayo kita habisi mereka. Sudah gua duga, pasti kawannya datang juga.
Kalau gitu ini pasti akan seru. Kita lihat siapa pemenangnya sekarang, Miko. Lo atau gua? Gua kira lo mau jadi jagoan sendirian. Ternyata dua monyet itu datang juga. Kurang ajar. Di mana Bella? Bella ada di dalam. Dan percuma kalian kesini. Karena kalau kalian mau bawa Bella pulang, kalian harus hadapi kita bertiga. Gimana, Miko? Habisin mereka. Sial, ternyata mereka bukan bocah biasa. Sial. Di mana Miko? Bella. Bella, bangun Bella. Buka mata kamu Bella. Ini aku Miko. Apa yang mereka lakukan sama kamu Bella? Miko, kita bawa Bella ke rumah sakit sekarang. Bantu gua bawa ke rumah sakit sekarang. Kalian berdua tunggu di luar, biar kami tim dokter yang menanganinya. Kalian tunggu aja di sini. Tapi dokter, saya ingin masuk dokter. Saya ingin tahu keadaannya. Kalian tidak boleh masuk sampai dokter selesai menanganinya, karena khawatir kalian berdua mengganggu proses pemeriksaan. Tolong dokter, lakukan yang terbaik untuk dia. Kalian berdoa saja, semoga pasien masih bisa diselamatkan. Iya dokter. Itu benar Miko. Kita tunggu aja di sini. Kita percayakan semuanya sama dokter. Kalau kita masuk itu bisa mengganggu proses pemeriksaan. Gua yakin dokter akan melakukan yang terbaik untuk Bella. Ini salah gua, Ken. Kalau gua nggak hadir hidupnya, ini pasti nggak akan terjadi. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Bella, gua nggak akan pernah maafkan Marcel. Lo harus sabar, Miko. Tenangkan diri lo. Kita berdoa semoga Bella baik-baik aja. Dokter, gimana kondisinya dokter? Kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi kenapa dokter? Nyawa pasien tidak bisa tertolong. Apa? Kepalanya mengalami luka yang cukup parah akibat terkena pukulan benda tumpul yang kuat. Sehingga ini membuat pendarahan di otak. Dan maaf saya harus mengatakan ini. Nyawa pasien tidak bisa kami selamatkan. Gak mungkin. Gak mungkin, dokter. Sial, ini pertama kalinya gue dikalahkan. Ini penghinaan. Gue kalah sama bocah itu. Kalau gini gue percuma minta bantuan lo, Bang. Kalau akhirnya lo kalah bertarung sama Miko. Apa lo bilang? Berani lo bilang itu sama gue, ha? Dia belum tahu berurusan dengan siapa. Kalau dengan pukulan dia nggak bisa dikalahkan. Kalau gitu, gue harus melawannya dengan ini. Lo punya itu, Bang? Pasti dia udah menyadari kalau ceweknya udah mati. Mungkin dia akan balas dendam karena kematian ceweknya itu. Jadi gua mau bikin bocah itu menyusul ceweknya ke neraka.
Miko kesini lagi. Jadi bocah itu ada di sini. Inilah saatnya. Miko, jangan tembak gua, Miko. Gua minta maaf, Miko. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Selamat tinggal kasihku. Bella, Kau pergi apa yang harus aku katakan ketika hati ini tak bisa menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa bersatu? Semuanya terlalu cepat. Terlalu cepat kamu pergi meninggalkanku. Tapi percayalah, suatu saat kita akan bertemu di tempat yang lebih indah. Selamat tinggal, cinta pertamaku, Bella. Lo harus relakan Bella, Miko. Bella sudah tenang di sana. Kamu Miko. Polisi. Kamu ikut saya ke kantor polisi sekarang. Kenapa? Ada apa ini, Miko? Dia telah melakukan pembantaian. Jadi, dia harus ikut kami ke kantor polisi sekarang. Tapi Pak, harusnya Bapak berterima kasih sama dia. Dia membantai orang yang sudah menghilangkan nyawa pacarnya. Walaupun begitu, dia tetap melawan hukum. Tapi Pak, Ken. Miko. Makasih, Ken. Makasih lo selalu ada buat gue. Miko. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, saudara Miko terbukti melakukan penembakan yang menghilangkan nyawa 3 orang. Dan atas dasar itu, pengadilan memutuskan saudara Miko dihukum penjara selama 10 tahun. Selamat tinggal kasihku. Kau pergi meninggalkan luka di hati. Tak bisa ku raih, tak bisa ku sentuh. Hanya bintang yang tahu betapa aku mencintaimu.